asrafal anama bisahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami maulidin awa syarrafa wa fadala hamalathu ummuhu aminatun falam tajid li hamlihi alama wala siqala wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Shadaqallahu wa maulanal azim. Yang aku hormati pengurus musala kita berserta jajaran, yang sama-sama kita hormati buya kita yang memimpin kita pagi, petang, siang, jam, malam, dan yang aku hormati angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, one-one, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah indahnya, alangkah eloknya untuk langkah yang pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita selalu mengucapkan rasa puja dan rasa puji kita, mengucapkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai malam ini, sampai detik ini, Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehinggalah dapat kita angku-angku, bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah berkumpul atau bertatap muka di musala yang sama-sama kita cintai dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa nikmat dan karunia daripada Allah, angku-angku, bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin tak dapat kita bertemu pada malam ini. Dek nikmat Allah, dek karunia Allah lah maka Allah pertemukan kita. Indah kita nan kuai melangkah dari rumah, indah hati kita yang kuai kemari. Semuanya itu adalah izin atau rahmat Allah. Sebab di dalam Al-Quran kata Allah Ta'ala, la taharraka syai'un illa biiznillah. Indah kamanggari sesuatu ku yang ada di alam kodo ibu-ibu jua bapak kalau nak izin Allah. Awak sonyawa dan kareh kamari tak bisa. Contohnya ambo dari Malalo kamari, laibana kareh hati kamari, tapi kalau Allah dah izin
nyoba corso manodakan gua nyoba kakak. Dah dia sampai kamari. Adik karunia Allah kolah mengkodapi itu berkumpul pada saat sekarang ini. Tapi sayang sakete ibu-ibu juang kuangku jual apa-apa. Diurang kini dan bersyukur guanya. Pitih bertambah, cucu bertambah, keluarga bertambah, anak tua bertambah. Tuh bersyukur rasul. Piko seandainya kesehatan saja. Banyak manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Padahal apalagi kita malam kini Allah berikan kita nikmat yang paling gadang kata Rasulullah nikmat Allah. Kebanyakan manusia puja nikmat. Nikmat yang pertama ibu-ibu yaitunya nikmat sehat. Kalaulah diagih oleh Allah kita nikmat sehat, insya-Allah dan kita kerajaan luar biasa terus. Kalau diagih awak sehat badan pitih kurang, masih bisa kita menikmati pitih dan seketek. Diagih ibu-ibu badan kurang sehat, pitih banyak, lain bisa kita menikmati ya mama. Pitih kalau kawantar awak banyak pitih. Tapi nyo kurangi nikmat sehat oleh Allah. Dak terasa nikmat. Biasa lama dewa ku ana lama di orang rumah atau bisa di Bali dewa. Nyo kurangi oleh Allah nikmat sagete. Nyo kurangi nyo tumbuhan sariawan di Pangkalina. Biasa sabalanu lama dewa, apalagi batu kobo jari mudo di sini. Dek piti hado babali barana ka mahajarian di Bali dia. Allah dibuat tapi diagih oleh Allah kurangi nikmat oleh Allah sagete. Tumbuh sariawan di Pangkalina. Li bisa kita menikmati. Kita. Jadi wajar kita ibu-ibu juang kuangku apa-apa jamaah yang dimuliakan Allah. Kita selalu bersyukur kepada Allah. Nyuagih itu sehat jasmani, nyuagih itu sehat rohani. Dan nan kedua nikmat Allah nan gadang kepada kita iaitunya nikmat wal furagu. Yang wal furagu ku bahasa awaknya nikmat kesempatan. Allah berikan kita kesempatan berkumpul pada malam ini. Kalau ambo aku apa-apa dan ibu-ibu lah lamo kita nak bersobok si koma. Tapi dari tahun 2001 sampai tahun 2002 balik Abu disimpan kalupang di Selong buat Abu tinggal di rumah. Lita kana aja dah mama Abu tinggal di Goloro lain. Bapisah awak tahun 2002 balik. Ini tahun berapa ya? 2020 lebih kurang 3 balik tahun ke belakang Abu dah datang ke simpang kalupang. Datang lagi nan ceramah baru kini lo baru ini. Allah berikan kita kesempatan untuk berkumpul. Semoga perkumpulan kita dalam acara memperingati Maulid Nabi semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriringan salam. Marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salawat dan salam rindu kita selalu Allah sampaikan kepada junjungan alam penghulu daripada sekalian Nabi yaitunya Nabi Yuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliaulah bersusah payah membawa kita daripada alam jahiliyah kepada alam Islamiah sebagaimana yang kita rasakan saat sekarang ini. Dengan perjuangan Rasulullah lah angku-angku apa-apa dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Tentu dek kita nan halal jonan haram yang sah dengan yang benar. Mangko karena itulah angku-angku apa-apa dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Di usia kita nan tinggal sengene kini lagi, di umur kita yang tersisa kini lagi, banyaklah dek kita berselawat kepada Rasulullah. Kapangana gunanya kuam ibu-ibu jamaah mak juang kuangku jamaah yang dimuliakan Allah.
untuk mendapatkan syafaat beliau. Dari masa syafaat kita butuhkan? Dari kita hidup di atas dunia sampai berpisah nyawa daripada badan, dan sampai bertemunya nyawa jo badan kita nanti di padang mahsyar. Tu harap syafaat. Kalau ingin kita dapat syafaat, ibu-ibu juang-juangku jamaah yang dimuliakan Allah, mongko banyaklah kita membaca salawat waktu hidup ini dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam riwayat aku temukan nangkuang puja bapak dan ibu-ibu, sekali kita berselawat kepada Rasulullah 30 keuntungan diberikan oleh sekali wak membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau assalamu alaika ya Rasulullah, sekali kita baca 30 dapat. Manyo nan 30. Yang pertama, Allah angketkan dosa kita 10. Yang pertama, Allah buangkan dosa nan pernah kita karajuan. 1 kali salawat 10 dosa bapak. Dan Allah berikan 10 kebaikan untuk kita. Dan Allah berikan 10 lain, Allah tinggikan derajat kita. Sekali kita berselawat kepada Rasul. Takah tu bana kadang nyopahado kita berselawat. Kalau dicari angkuang puja bapak dan ibu-ibu, sembahyang awak nan Allah tak ada sembahyang. Kita kan sujud kepada Allah 5 kali sehari semalam. Nan Allah tak ada salat. Mungkin tak ada Allah salat. Yang kita sabah iaitunya zat Tuhan nan bernama Allah. Tetapi salawat jo Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasul. Kalau dikira-kira mana kadang harus sembahyang berselawat ya Allah. Baradia kakak. Kalau sembahyang wak menyembah Allah, Allah tak ada sembahyang. Tapi kalau berselawat, Allah yang ciptakan Nur Muhammad, Allah yang ciptakan Rasulullah, para malaikat dan Allah pun berselawat kepada Allah. Itu yang dibaca di kurang yang muazzin, sabadun muazzin. Dibacanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bayangkanlah Allah berserta malaikat salawat ke Rasul. Awak selaku umat Nabi Muhammad gak nabuh bersalawat kepada beliau, kan rugi ya. Dalam riwayat lain angkuang puja bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, untuang lai dapat dewak Nabi awak Nabi Muhammad. Di mana tak untuangnya? Dalam satu riwayat yang aku temukan, Nabi Muhammad itu sayang benar ke kita. Cinta Rasulullah ke kita, ku ibu-ibu juang-juang. Di mana sayangnya Rasulullah? Dalam percakapan Nabi Muhammad, dalam mengecek Rasulullah, cuma malaikat Jibril ditanya oleh Jibril Nabi Muhammad. Yang ditanya oleh sang Jibril, wahai Rasulullah, lai tahu engkau ba'a patih nyobati. Ibu-ibu jua mamat yang hadir ni sebagai lumpang tu lipa arso patih mati. Luntan tu walau mencipu lai. Nan urang nalah mencipu ndak lo pulang balik kemari do kawatanyo. Kalau baik kau tanyo ana tahu. Dijawablah oleh Rasulullah tadi. Ndak tahu ambo do malaikat ambo do mencipu lo lai. Urang nalah mati ndak bisa ditanyo. Diceritakanlah oleh sang Jibril tadi. Yang diceritakan oleh sang Jibril, peristiwa bertamasanya atau liburannya Nabi Idris alaihi salam, diagih oleh Allah hadiahkan jalan-jalan ke surga. Nabi Idris ko ibu-ibu puja bapak Nabi dan rajin basucikan Tuhan, rajin beribadah kepada Allah. Suatu saat diberikan oleh Allah hadiah. Tibu dewak tur ceruk ini mah. Jalan-jalan
Cuman jalan-jalan Nabi Idris ku ajarannya kasampu junara ko ndak manga-manga di Singapura gen. Ndak manga-manga di Makkah ka mana raja sampu na paling raja. Kok nyampang tipu dia awak tu ibu-ibu jual kuang pun tipu lo malaikat kawak. Ada bawa kau jalan-jalan ke surga ini awak. Ada sesak awak ke surga. Adik Rasulullah dan Nabi Idris tak kata, dek arok yo pai jalan-jalan, pai raun-raun mencelik surga jo neraka. Yo tak sesak dan Nabi Idris. Kok yo tak itu malaikat capek lah bawa ambo guys nah. Kalau awak kan capek lo dari ditanya oleh sang Jibril tadi kan Nabi Idris, wahai Idris, saraiknya tipu ke surga neraka, waduh saraiknya cik. Syaratnya mati. Lini ibu-ibu mati cepet. Aku lambek bawa ke surga tadi lihat karena awak mah. Lihat roh ke surga lagi, tapi syaratnya mati. Lini awak mati cepet. Sangkan orang lapayan itu, lapayan berjalan ditanyaan kayaknya. Nio panjang umur atau nio mati? Panjangnya baru. Yang Nabi Idris tadi dek harok nyopai mencelik surga jo neraka. Biarlah kau mati gai wahai Jibril. Matilah kau gini. Singkit cerita dipanggillah oleh Jibril kawannya yang bernama malaikat Israil. Wahai Israil saudaraku, datanglah kemari kan. Tibalah dan Nabi dan malaikat Israil tadi ditantang Nabi Idris tadi. Jibril, tolong cabut nyawa daripada Nabi Idris. Tolong ambil nyawa Idrisku dengan penuh kasih sayang. Tiba dia waktu tolong ambil nyawa Idrisku balambik-lambik, balunak-lunak, balambik-lambikan. Nyoeganglah oleh Israel tadi nyawa daripada Nabi Idris alaihi salam. Diegang dingin dari bawah. Kata-kata orang kemati ya mama. Bahatan orang kemati di mana dingin ya dia teh di bawah. Bawah dan sudah degang elok-elok. Diambil elok-elok lapik dan nyawa Nabi Idris tadi. Setelah merasakan kematian yang Nabi Idris tadi, bapulanganlah nyawa ke tubuhnya. Lah ibu Nabi Idris tadi baru ditanya oleh sang Jibril tadi. Wahai Idris, ba'a rasulnya padiah mati tadi. Dijawablah oleh Nabi Idris alaihi salam tadi. Samo jo kampiang bakuba ibu-ibu ini. Yo wajar lo asli mati. Nabi Allah Idris rajin beribadah. Banyak sujud ke Tuhan. Dosa sengene diegang nyawanya mau de kampiang bakuba ibu-ibu rasul padiah mati. Kalau mau dewa sujud pamalih kok sembahyang surang-surang ayat Allah saja. Nak capek sudah. Setelah buat lihat tagak lihat. Yang ahli ibadah taka itu merasakan pedih mati. Dan Nabi Muhammad menengah cerita sang Jibril tadi meneteskan air mata lah Rasulullah. Menangi Nabi Muhammad wang-wang puji ibu-ibu. Anak ditangihan oleh Rasulullah. Ditanya oleh sang Jibril tadi. Wahai Muhammad, apa aku menangi engkau? Anan engkau tangihan wahai Rasulullah, tangkui engkau mati. Dijawab oleh Rasulullah, indak takui aku mati. Indak jamih aku mati. Tu anan batangihan. Mati kata Rasulullah. Apa soalnya? Umatnya nantakan adik Nabi Muhammad. Orang simpang kalubang nantakan adik Rasulullah. Merasa ya Rasulullah. Tukuk takana umat engkau ba'alai wahai Rasulullah. Kok dapat kandak jo pintu. Tolong mintaan kepada Allah. Hilangkan sakit mati yang ada di umat aku. Hindahan kamu saja. Tak sayang Rasulullah kawan. Rasulullah tak pernah waktu dia berdoa. Jo mintaan oleh Rasulullah. Hilangan sakit mati. Hindahan kamu saja. Kalau dia waktu apa-apa pada sayang ke orang rumah, lina buah wak rela dari orang rumah tidak kawan. Lina buah bagus. Dan ibu-ibu lina buah gawat sakit pindah sakitnya kawan. Semua dia. Rasulullah cinta ke kita, sayang ke kita, nyong berdoa kepada Allah.
melalui sang Jibril pindahan sakit mati umat abu kamu karena kuliah kita lain balaku separuh sakit mati 50% sakit mati diawa lah maupun ke Rasulullah itu mangkonyo Nabi Muhammad indah lanyau jasadnya waktu beliau meninggal. Kalau dicari dewa kira mek Burhanuddin, nama nan kira mek Burhanuddin baru Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kira mek Burhanuddin kaliman diam jasadnya. Tetapi Nabi Muhammad baku dah hilang jasadnya. Salah satu sakit mati yang ada di kita kuang-kuang puja bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah lah baupur ke Nabi Muhammad sayang Rasulullah. Supaya tak buat nak babade alai kita pun cinta kepada Rasulullah jua cinta wak ke Rasulullah banyaklah kita berselawat kepada beliau. Di dalam hadis jenai ibu-ibu usawatlah kita sehari semalam salawat 10 kali sehari semalam di luar kita salat usawat kita salawat 10 kali sehari semalam. Kalau kita pakai niku sehari semalam kita salawat, insya Allah Nabi Muhammad berjanji membimbing kita sewaktu meniti siratal mustaqim. Kalau dikira-kira di dalam kaji, yang siratal mustaqim ku sak langit itu sadonyo. Indah berpilihan sadonyo lalu di bawah narako nan gadang siratal mustaqim go rambut sahalai babalah tujuh lebih tajam daripada pedang. Laikan sah itu lalu ganti dan halui rambut awak sangkan nijuat dan gadang di balah tujuan dan nijuat tadi. Panjangnya dalam satu riwayat ada mengejar 250.000 tahun kita berjalan di hati. Tajam lebih tajam daripada pedang. Leka mungkin meniti oleh dia. Saringan tidak terlihat. Tetapi basalawat itu 10 kali sehari semalam. Langsung Nabi Muhammad membimbing kita nanti meniti siratal mustaqim. Insya Allah kalaulah Rasulullah dan membimbing, mangko salamailah kita ke kampung kita, yaitu kampung akhirat atau kampung surga. Itu mempunyai banyak di kita selawat di akhir itu juga. Angku jua bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Mungkin kalau untuk perkenalan tak usah kita kenalan awak lah kenal dari dahulu. Dari tahun 2001 aku di Simpang Kalumpang dulu sampai 2002 balik. Cuman sebagian siapa ya awak mulah lamu nak sebut kabari. Wah kalau namo Habibullah, kalau Kampuang di Padang Panjang. Sekolah dahulu di Bantar Kapuang. Inilah tagadai ke Gunung Rajo tinggal di tepi Danau Singgara di Malalo di Kokala Pakih Sinaro kalau caro di Pratajang. Untuk perkenalan cukup sekian. Kita masuk ke kaji awal. Kaji awal pada malam ini sesuai yanglah direncanakan oleh jamaah bersertakan guru dan pengurus kita. Di malam ini kita mengadakan acara tabligh akbar atau ceramah. Beko nanti dilanjutkan dengan padiki orang siawak beko sampai pagi. Yo tagado ya. Insyaallah acara kita habis ikut tak selesainya insyaallah hari ke pagi dengan kita padiki. Manga orang padiki itu tu ibu-ibu juang-juangku yaitu membaca sejarah Rasulullah. Kalau di kampung awakku dicapek mulai beko jam 11 atau setengah 12 sudahnya pagi. Kalau Padang Pariaman mulai jam 2 jam 11 sudah bisuak jam 4 sore. Kita lo 2 ganti. Rapi 2. Kamu li boleh hari ke belakang. Ada acara Maulid Nabi lo takah di siku. Sudah acara-acara mah jam 11 tuan orang siap balik mulai sampai lo bisuak malaki jam 4 sore. Topai aku kamari buku tak lo aku tegak hari. Akan tiba ceramah sabot. Dan dua saja. Wah, tak pandai lalu sampai dua. Dia orang siap itulah biasa. Bisa dia dia bantah je tekan lain wak bisa. Tak bisa. Masih bisa capek. Menang dibaca orang tu sarafal anam
sejarah Nabi Muhammad dari awal sampai beliau wafat dan sampai anak bini beliau dibaca di dalam kitab Sharaf Al-Anam. Cuman pada kesempatan kini yang kuang puju bapak dan ibu-ibu, wa ambiasolah kelebihan Rasulullah. Yang maulid Nabi pun tak ulang tahun Nabi Muhammad. Kalau ulang tahun tak sesuai juga ini. Mana kita memperingati maulid Nabi, membaca sejarah beliau sama dari awal sampai akhir. Kapaga gunanya? Untuk menumbuhkan rasa cinta dan sayang kita kepada Rasulullah. Dibaca sejarah Nabi Muhammad dari awal, menangis kita angkuang puja bapak dan ibu-ibu mulia Rasulullah. Salah satu kemuliaan Rasulullah yang dibaca oleh tukang dikiawak nanti, Assalamu alaika azkal azkiyah. Itu kelebihan Nabi Muhammad dan pertama. Kelebihan beliau angkuang puja bapak, Nabi Muhammad pun manusia yang suci dan lebih suci hidup beliau. Inyo yung patubuh takawak babadan takah itu baru po manusia takawak, tetapi nan Rasulullah pun nan lebih suci. Sucinya Rasulullah. Di dalam riwayat Abu temukan suatu saat nan nagari Makkah kan dari dahulu pun panik angin bakal lebihan berdawa. Angin kalau musim dinginnya tidak baram, tapi musim angin dan banyak. Suatu saat Rasulullah di hari yang angin tadi itu lalu di ruangan. Cuman kalau dalam riwayat itu yung bansai ini Nabi Muhammad. Di mana bansai ini Nabi Muhammad itu tidak ada tes beliau lalu. Tidak ada tes kasih aja lalu do ibu. Di mana? Di palapak daun kurma. Ibu doa pelapah karambi cara doa. Baban tangan pelapah karambi itu lalu lah Rasulullah di sini. De angiknya negari Makkah, bacucuran paluah dari jasad Nabi Muhammad, daripada Nabi Muhammad. Dek banyak mengalir paluah tadi nan sahabat nak lalu orang. Nyambillah paluah Rasulullah tadi baisian ke kotak kete nan kete. Baisian. Balataanlah di kali yang kamar tadi. Tadi Nabi Muhammad kalau tak ada bau harum. Setelah jatuh Rasulullah harum bau kamar. Batanyolah Nabi Muhammad ke sahabat. Wahai sahabat, sianan pulang di pasar. Sianan membali parfum tadi yo. Kalau tadi tidak ada bau kuar biasa saja. Kini aku harum kamar. Indah ado kami ke pasar do wahai Rasulullah. Indah ado kami bali parfum do wahai Rasulullah, kata sahabat. Aku mengko harum kini. Dijawablah oleh sahabat. Titik paluh engkau waktu lalu tadi mengalir itu nan kami ambil, kami isian ke kotak-kotak. Itu nan kami lataan itu nan babaun harum. Itu sucinya jasad Rasul. Paluh Nabi Muhammad harum. Kalau paluh awak baik ibu. Lari kurang. Itu menandakan askal azkiyahnya Rasulullah. Barasiah harum paluahnya. Kalau palu awak bar dia kakak cukup bau dia. Masam. Apalagi awak kapok-kapok tangguang dari di rumah. Manutik itu apa? Itu Rasulullah. Dalam riwayat lain kesucian Rasulullah, air ludah Nabi Muhammad kaubik. Itu yang terjadi waktu Rasulullah hijrah pindah dari Makkah ke Madinah. Tak kuranglah beliau dibawa di Bukit Sur, lebih kurang ada yang menyatakan 3 hari, ada yang menyatakan 4 hari. Kejadian di sini. Di sinilah sahabat yang bernama Abu Bakar dipantak atau digigit oleh kalau saibu pangkak dan tangan Abu Bakar. Nan Abu Bakar ku ndak namuh mengecek ke Rasulullah. Sebab Nabi Muhammad latih lalu di bahu nan Abu Bakar tadi. Lah di barasiat pertama ndak ada rasulnya nak megigi. Nabi Muhammad latih tasanda ka bidang bahu. Tangan talatak tadi kironyo kalonyo giginya nan tangan Abu Bakar. Digigit tangan Abu Bakar tadi, padiah barana ka padiah di patak kalung. Sehingga bangka dek manahan sakitnya, dek manahan padiahnya,
meneteslah air mata daripada Abu Bakar, kanailah wajah Nabi Muhammad. Dek kanai wajah Rasulullah lah angku jo ibu-ibu tasinta Nabi Muhammad tadi. Dicadi Abu Bakar menangis. Ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, bagaimana engkau meninggal Nabi? Rusuh engkau mendengar anak bini atau di Madinah, di Makkah. Dijawablah oleh Abu Bakar, indah ada orang tidak ada rusuhan. Tuba aku menangis engkau wahai Abu Bakar. Baanak ka menangis Abu Rasulullah, Abu digigi oleh kalu sehingga bangka, tapi tidak rela menjagakan engkau sedang lama. Lalu engkau sedang lama, tetapi tidak tahan dan bodoh manitilah ayam tomboy ku nak menjagakan engkau. Dicari oleh Rasulullah tangan Abu Bakar, bukan bangka. Diambil tanganku oleh Rasulullah, nyuludahi dek Nabi Muhammad. Tangan membangkak tadi normal seperti biasa, sakit. Dia awaknya cemburu tegak ibu jawab di giginya kawan isi pesan, diludahi dia awak. Ampe negara pergi dua beberapa jalan. Berangnya kak, gimana kak berang? Tak tambah hilang, tak tambah sakit dan lain. Kalau Rasulullah itu sucinya jasad Rasulullah. Badan harga waktu sembuh di beliau. Baun badannya saja lebih harum daripada kasturi. Dan air ludahnya kau itu lebih Nabi Muhammad. Lah, kita baca sejarah Rasulullah sesudah telah. Kelebihan Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kapangan Nabi Muhammad ku Allah utus untuk alam menjadi rahmah. Nabi Muhammad ku tak berpilih untuk orang Islam saja. Orang yang berada di luar Islam menjadi rahmat Nabi Muhammad. Tumbuh-tumbuhan, binatang seluruh alam menyatakan marhaban, selamat datang wahai Rasulullah. Sebab Nabi Muhammad ku menjadi rahmat. Di maju Allah titipkan yang Nur Muhammad menjadi rahmat. Dibaca kajikan seketik di maksudnya. Waktu Nabi Ibrahim dibakar oleh Allah, dibakar oleh Raja Namrud, lebih kurang hampir 10 hari, hampir 10 malam. Ba'a kok nak tabakar Nabi Ibrahim. Ba'a mungkin tak tersentuh oleh api jasad Nabi Ibrahim. Di jasad Nabi Ibrahim Allah titipkan nur nan banamu Nur Muhammad. Dan kata Allah dalam Al-Quran, ya naru kuni salam bar dan salaman ana Ibrahim. Lalu kata Allah, wahai api, tenanglah, jadi dinginlah salamaian Nabi Ibrahim. Kalau dibaca kakaji ibu-ibu, dia ada Nur Muhammad. Mungkin tak tabakar Nabi Ibrahim oleh api Raja Namrud. Itu pindah, kemana pindah? Kasulbinya Ismail anak Nabi Ibrahim. Taruh pindah kabah, kemana timunya lain? Kasulbi bapaknya bernama Abdullah. Kalau dibaca sejarah Abdullah, angkuangku jua bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Sabanun Allah titipkan yang Nur Muhammad kasubi Abdullah Samuru Jawa. Samuru Jawa biasa orang di dari Makkah tu mencari Abdullah. Ba'a model pemuda biasa. Suatu saat datanglah mimpi kepada Abdullah di tengah malam. Mimpi Abdullah, yaitu nyodaso di mimpi tubalah nan bumi ko menjadi tabalah. Di balahan bumi tadi tarapilah cahaya nan putih barasiah jaraniah elang gumerlang. Tapi cahaya menembakkan teh langit. Dari teh langit baru membalik ke Abdullah tadi masuk ke jasad Abdullah. Besok pagi Abdullah tersintak, jadi harilah pagi. Berjalanlah Abdullah di negari Makkah. Kacingang orang menjadi sadome. Biasanya ba'a boleh besok orang lewat biasanya. Dan hari pagi itu seluruh perempuan yang memandang Abdullah
kanayati sadonya. Ndak bapiliah nan gadih, ndak bapiliah nan jatuh. Satyo mencari Abdullah tangangu sadonya. Ba aku biasonyo ndak ba. Kini ba aku takah tu bana rononyo nan Abdullah tadi karena Allah titipkan Nur Muhammad di sulbi Abdullah tadi. Seluruh perempuan yang ada di negara Makkah, di negara Makkah tu karena hati paniang lo orang gay Abdullah, ayah Abdullah. Anak di paniang satyo pasobo jurang mempunyai anak gadis. Ayah Abdullah jangan jelapian lo Abdullah ke orang dah untuk anak bo mah. Mengecek sadar tegak paniang lo Abdullah, ayah Abdullah. Saya go bertanya lah ayah Abdullah ke Abdullah. Wahai Abdullah, babini lah wahang leh. Ku umualah cukui. Aku karajo lah ado rasanya. Babini leh kata Abdullah waktu masa itu. Ya, lu nak do panganana babini. Yo nak babini yang paniang ayah di tanah kampung lo. Batanyo surang sabalik sadarnya. Nan jando yo nan gadih yo. Nak waang jo kecilnya menjadi udahnya bakal. Yo kok takah itu paniang ayah di tengah kampung biarlah. Anak merantau dan panganamu yun sabanyak pun nampak lagi dari Makkah kini ko dia pun lunak do nang katujuh dari ya. Ipada membuat panganayah apa ya? Belah pun merantau baru. Diizinkanlah oleh ayah Abdullah dan Abdullah kopi merantau. Singke cari itu masih dalam perjalanan di negari Makkah. Awih tibo tarasuawi. Ado semua di sini. Nyambil air di sana dibasuh tangan diambil air diminum taca dia kasabalah suwo oleh Abdullah di sini. Hironyo di sini nampaklah padusi raja de Abdullah. Siapa itu nan Siti Aminah. Sekali dia de Abdullah tadi menyentrum di dalam ibu-ibu. Awak kan takah dulu ibu. Kalau nan kau punya awak dua sekali jadi ya menyentrum sekali. Dek menyentrum panganaku pada sianan hati Abdullah tadi nyumpatalkan niat pimarantau. Balik pulang lihat. Sudah kajui ayahnya. Wah anggap pimarantau Abdullah aku pulang lihat. Ada nak jadi marantau do ya. Baku nak jadi ada nak babini jadinya. Tapi nak kalau bini kejangan. Di pertengahan dapur tadi Abu memasuk tangan minum di sana tacadir anak gadis dia di sana. Pada sian anak jantor bu itu mungkin nanti bini aku ya. Tamui pajago kue pareto. Padahal waktu itu dan Siti Khadijah lah gadis waktu itu. Dan Siti Khadijah lah menaruh hati ke Abdullah. Kata Siti Khadijah dan kau dapat baan Abdullah kau dapat ke dewa. Tetapi nan Siti Khadijah kau lihat do iman ya. Nak dapat na dua Abdullah kini dah na untung tuang nak dapat. Kalau cara wak kini indah lantai indah akah nanti dewa. Nan Aminah nan Siti Khadijah tanamkan indah nak karapi Abdullah doa indah nak gini untung Allah berikan keturunan Abdullah nanti itu doa Siti Khadijah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Muhammad lagi siapa bininya Khadijah lah dibuat pada tuangan lah sudah ditaku hari cara wawak kini banyak parusi di negari Makkah tu menaruh rindu ke Abdullah saja. Menjadikan Abdullah ku bawa andai sanyo iku nama jadi udawa. Cuman di pacape cerita ibu-ibu jual kuangku tibulah di hari pernikahan hari paralik lah kawin Abdullah dengan Aminah. Nan terjadi di negari Makkah tu suatu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang terjadi di sini yang pertamanya pingsan perempuan waktu itu lebih kurang 300 orang pingsan bersih. Anan di pingsanannya mandanga kabar Abdullah kawin dengan Siti Aminah. Kironya ibu-ibu dari dahulu padusi ikulah penguncian. Kalau caro lamu kan kepincuran peyawak bebo. Udah kata air
kini awak nalasana ke rumah ada ayipam di masuk Rasulullah tu mana ayipam sangkan masuk ada ibu-ibu jangkuang kugur nak ada ayipam ke rumah lah dan kata ini awak di nagari Makkah turang kapincuran payuni dan pada sigo basobok jo kawan bagi cian ke kawan lah dapat kabar kau tadi kau agaba Abdullah lah kawin jo Siti Aminah tak kajui pada Siti kurang lapih pingsan. Yang lebih dahsyatnya di dalam kitab Fathul Samad lebih kurang 200 perempuan di negari Makkah mati tagah. Bila dapat kabar atau tidak kabar Abdullah kawin jo Aminah dak tahan mati. Kalau dikira-kira dua mana gagah Nabi Muhammad pada Nabi Yusuf mana gagah kalau Nabi Yusuf cuman tangan putui indah taraso padiahnya dek gara-gara menjadi Nabi Yusuf lewat mau ibu-ibu ini pak dia giah menggaji pisau kater tajam cik sadang sibuk membuka dari itu nyusulan oleh Siti Zulaika wahai Yusuf kedua lain kau bacalan Nabi Yusuf dari tanganmu ibu mangangu ibu-ibu indah kuini na juga sai ada ananya sai lain tangan sai go putih tangan indah taraso sagi era dek gara-gara menjadi Nabi Yusuf kalau Nabi Muhammad masih disulbi bapaknya Abdullah kawin saja Abdullah dengan Aminah di dalam kitab Fathul Samad lebih kurang 200 manusia dan mati dek manahan rindu ke Rasulullah mana gagah kan dia gagah Rasul singkek cari tu ibu-ibu juang kuangku lah pindah nan Nur Muhammad tadi ke Siti Aminah nan Abdullah sama jurang besok padahal sabalun kawin tadi ada cek fungsi kayaknya ada bakal juang juga Abdullah bila nomor 3 deh kawin Abdullah dengan Siti Aminah tadi pindah nan Nur Muhammad ke Siti Aminah hilang Nur Abdullah sehingga dalam riwayat tunyo cari oleh Abdullah siapa produksi dan kalian 3 petang batui produksi itu kalau di negara Makkah itu kan biasa sampai orang Jawa dan Cipulong sampai mana saya wadah si Surabaya nyuturi oleh Abdullah tadi kau kan bakanda kamu dulu aku menjadi laki kau mau berumur 3 kemudian kecil produksi waktu itu indah ajan kau aleh do Abdullah lah hati auranya tadi jadi yang membuat Abdullah go ganteng membuat Abdullah go gagah de ado menaruh di sulbinya tadi nur nan bana Nur Muhammad pindah ke sulbi pindahlah ke rahim daripada Siti Aminah di situ Allah perlihatkan lonan rahmatan lil alamin ku yang disebut di dalam kitab Sarafal Anam hamalathu ummuhu aminatun falam tajid li hamlihi wala alama wala siqala apa sawaknya sewakatuna Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad nan Siti Aminah indah ado marasobare indah ado marasopane kalau Aminah di Simpang Kalumpang mengandung mangga 2 kawak tidak mangga 2 banyak ke mangga 2 kadang samalah barunya ada minta kawak kuini jadi musim kuini tidak do kuini mudo cari dah tapi udah lama menje ada kemana cari dah apa buah sudah lah mangga 2 yang Siti Aminah dah ado mangga 2 dari awal mengandung sampai proses persalinan rahmatan lil alamin dan Rasulullah awak kadang-kadang ibu lo di kadang 3 bulan dalam maknya sih karena dulu mengandung dengan ibu ya buah-buahan selama 3 bulan ya kadang-kadang mengandung kucing kalau mengandung kucing apa ibu mengandung kucing lalu saja kalau mengandung ke bawah makan saja nan rusua wacenya mengandung harimau aku payah awak pula mencari jiwa dibuat di rumah di usianya apa nak dia kalau nak bakal jiwa angkuanku jual apa-apa mungkin bercaraian orang rumah wak latih kerajo dari pagi tadi kok keraja wak dek orang rumah aku mengandung harimau
menceliak baju awak tak sangkui seberang lagi awak pulang. Kalau tak bagaji awak mungkin baca dari rumah, tapi awak bagaji tahu awak kadang-kadang kok anak nan maulah di sini. Ndak, aku alun sampai gini dah beda ya. Cuman ada kejadian. Tak malang, harusnya sih baca malang mujuannya ada orang. Cuman Allah alun menitipkan kamu lagi. Cuman dibaca kayak kan 2 harimau tadi itu. Ada kejadian di kampung Ambo di Singalang. Dapat kan 2 harimau tadi. Kironyo usia kandungan 2 bulan nan ayah pajago sakit. Dek orang rumah dek kan 2 harimau sempat tak masuk anak lain ayah lah meninggal. Jadi kalau awak tahu bakaji awak mungkin ikut bawaan si cabang bayi orang ini. Di awak lain tak saparah itu kadang-kadang lain hanya makan gak 2 bulan malih makan nasi buah-buahan saja atau lalu sawah atau makan sawah makan buah kamu. Kalau dicari isi koko perjuangan ibu-ibu untuk kami orang gaib luar biasa. Itu makanya di dalam hadis Rasulullah setetes air susu ibu tak tabalik. Awak sehari semalam menggaduh awak. Kadang mau muntah-muntah, sedangkan mana di kaluan ada anak kedua deh. Kadang-kadangnya macam-macam saja udah dek jantah. Apalagi lah ibu-ibuku usia kandungan lah 7 bulan lah kadang baru aku teman-teman mai bedo. Lalu menilantang angin ko sasa. Di bayi menunggui aku idung anak ko kanai adalah. Payah kalau menggaduh deh. Allah proses persalinan ikunan luar biasa perjuangan seorang ibu. Di sinan kalua ayamato kalua parwah kalua darah pun kalua. Dek mencari perjuangan seorang perempuan kolah diangkatlah oleh Rasulullah martabat perempuan ko 3 kali daripada laki. 3 kali kan ditanya oleh sahabat ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, lah wa sembah Allah an kamu karajuan le. Kasiamu mengabdi. Kasiamu berbakti lah wahai Rasulullah. Dijawablah oleh Rasulullah, ummi kepada ibu. Sesudah itu kamalai wahai Rasulullah, yaitu kepada ummi ibumu. Jadi ditanya oleh sahabat kasihan wahai Rasulullah, dijawab oleh Nabi Muhammad ummi jadi. 3 kali untuk ibu dahulu baru untuk ayah. Dek gara-gara lahiriahnya perjuangan seorang ibu dari mengandung sampai melahirkan itu luar biasa tak kata balik. Awak kadang-kadang tuh cilaku lu kayak 2. Dunia kini kok banyak dan cilaku kayak 2. Dari proses mengandung lah mengandung. Lagi kata dunia antara duit jo mati kadang-kadang dipilih dokter dah. Anak kau selamaian ko indu kadang dek pengen nyoin dua anak lah selama belah mati. Kan cintanya seorang ibu kepada anak. Allah lagi bekut umur 1 bulan 2 bulan sampai 1 tahun. Nah, awak kamihan bapak buang basuhan lah pandainya lah tekanya mangga 2 jo kawak dek ibu. Tinggal jualan gitu. Sekolahnya SD mangga 2 jo ke orang gaib sampai perguruan tinggi dek cinta awak kanak. Tak tentu doa ujian jo paneh asal dia nak lay sekolah belah wa kan sayang orang tua kawan singkit cerita sudahnya kuliah P3K ke ado PNS ado ikutlah anak tadi ujian jebol anak takana ada anakku sudah terlempar pujaba anak takana aja lagi baru belum tentu kedekit lah keluar nomor anak tekan ada anak kau mini lah nyoma apa mini je lah padahal linduaknya kau dari apot marasa kadang-kadang utamanya kuliah dan anak mini minta perjuangan orang gaib luar biasa kok dapet mengabdi dek sayang orang gaib orang tua kanak belah bayi aja lah kadang-kadang menjadi polisi atau tentaranya para dan baju tanah dan baju asalnya baru sudahnya pendidikan babi ini lagi cek kawan pidek sayang kayaknya belah sian angka 7 yang lain orang Islam baiklah dan lo jodoh capek di para lehat pitisi aja nabi ini baru ya mak ayah deh dibawa dek udahnya kok merantau walaupun risiko atau enggak ada kayak dewa
Dapet lo capek rasaki anak awak tadi mangan duang lagi. Usia 7 bulan je 8 bulan si anak takkan harinya lagi. Amak. Kan udah ini kena coba tekan kena mama semua. Maran tahu anak awak ke kampung orang. Capek dapet rasakinya. Usia 7 bulan atau 8 bulan saya teleponnya pulang lagi. Mak. Alai kecewa. Kamarilah mak. Mak kamari. Karena awak lagi-lagi kau malawat bagus. Wah pisah. Kalau menurut kaji deh wah, aku baru suar. Abah tinggal awak kai. Nyampang mana kami laki-laki tinggal jo anak di rumah. Indah sakami kurang rumah mengambil lagi. Amak kau sama itu pai deh mah. Ada saudara. Kalau kau dapat amak-amak kapai, tolong minta izin kau dawak nama si adu itu dawak. Jangan pai saya. Tapi jangan bulan-bulan tinggal. Kalau menurut kaji, bau abah pajak tu bayi abah pajak tu nak kamu bayi. Kalau nak buat betul salah. Kadang-kadang mau dia orang curhat kamu itu kadang tinggal awak di orang rumah jual anak. Awak makannya memberang anaknya. Makan kemana memento makan saja. Awak kami ada sibak perasaan awak. Ibu. Padahal mau barang cucunya kita rasul awak. Kok nampang sakit awak? Tak sakami di orang rumah. Aku kok dapet menurut kaji bau udah awak kok kadibok di telepon amak namuah baik kasih punya pihak tapi ayah kau belajar weh abah kau belajar weh kau dapet bau tapi kau nak dibau lah salah saya lah pandainya pada anak capek babadi buat pulang barah kecil aku anak lah kamalahian amak aja gak dua deh ukuran onenya gua amak kamale gua kamu saji lanjut beribadah. Dek sayang ke cucu, biarlah le kecil orang mah. Lain lo sayang kana, lain lo sayang ke cucu. Itu dunia ya. Kolah cilaku anak. Nan bedonyo nak ditolong dek oleh orang gaib, tiba di sinan deone di sinan. Nan nana bakawi kan yang mencelek orang gaib kuat hati gitu anak. Kalau you orang gaib anggap sebagai pembantu kasinan, sekali-kali jangan kita mengharapkan masuk surganya Allah. Bau serbu tak kerapi. Kadang-kadang lah dia orang gaya awak naknya kerajuan awak kan yang bakari mencari itu tergolong itu kepada anak yang durhaka kepada kedua orang. Kalau menurut kajilah bau muatu orang gaya awak sanangan. Awak bahagiakan orang tua kita. Sakayo-kayo orang takkan aja dah buat ceramah gue itu almarhum dulu lain. Lunado sejarahnya anak nan kayu nyobian induknya sembayang saja sembayang selaya di surau amak di surau ni di surau minta so kalau kau nasi ada membayar di bulan dia tu terang ada Lunado lena minta saja lah kau mau nanggung saja awak kadang-kadang indah tak tolong jom materi tolong perasaannya kita jago. Walaupun lah babini awak payah ibu awak nan orang gaib itu datang ke rumah dan para dirinya bukan putih awak di sila orang foto ke rumah liba alaisyah amat kini itulah dia dari properti dia di silau dicari bahagiakanlah orang tua kita insyaallah rahmat Allah itu akan mengalir kepada kita di dalam hadis kan lain marah Allah tu di mana letaknya dimarah kedua orang tua. Sayang Allah tu di mana letaknya? Dek kesayang kedua orang tua. Tu pokoknya kita bahagiakanlah orang tua kita yang masih hidup. Kalaulah mati orang gaya acua membahagiakannya. Acok kita bakirim kaji sapatah doa dosa kelima. Nabi Muhammad nak menggadua sama sekali dan beliau selalu mengabdi kepada kedua orang itu. Indah adu marasopani, indah adu marasopari. Sudah tu rahmatan lil alaminnya Rasulullah bagi ibundanya. Ia itu Parwi Siti Aminah waktu mengandung indah takah Aminah ini doi. Aminah ini mengandung parinya wah gadang gitu. Nah, kalau ngene aja parinya macam itu jangan ada mengandung 9 bulan tapi tak ini aja parinya cai orang. Tak cai orang pajango kan naik baganya. Entahlah wali. Indah ruang belok kiri. Kira orang gilo aja pada iket saja jadinya orang dua. Macam yang Siti Aminah indah gadang pagi.
Sebab mangko dak gadang yang nan beliau kandung yaitunya Nur Muhammad Cahayu nan pakan. Mode kini kau akan percaya lampu. Dimasukkan ke plastik. Ada tak yang cahayu dalam plastik? Lain gampang plastik dia. Indah. Itu yang Siti Aminah mengundang gadang parinya penyebab disebabkan nur yang dikandung. Tubaa tentunya Siti Aminah ko taunya nyo manganduang. Disikokolah di dalam kitab Sarafal Anam disabuikan sekali sebulan roh para nabi dan rasul datang kepada Siti Aminah. Bulan pertama datang Nabi Adam, wahai Aminah, engkaulah mengandung inilah sebulan. Tak kajuik Siti Aminah. Mengandung nembak ada malaikat itu biasa aja. Kok nyampang lagi Adam? Kok nyampang lagi anak kau biswa laki-laki? Tolong agih namanya Ahmad. Di para malaikat dan malaikat datang kepada ibunda Siti Aminah. 9 bulan mengandung, 9 bulan, 9 kali lo Nabi dan Rasul datang kepada ibunda Nabi Muhammad. Yang selanjutnya malaikat Jibril datang kepada Siti Aminah 3 kali dari awal mengandung sampai proses melahirkan. Yang pertama datang Jibril yaitu sehari semalam mengandung. Wahai Siti Aminah, kata sang Jibril, engkaulah mengandung kini sehari semalam. Tak kaji Siti Aminah badan biasa dah tu Allah mengandung apa boleh iyo engkau mengandung kini. Datangkan si malaikat Jibril bila di waktu usia kandungan Siti Aminah berusia 6 bulan. Mengeceklah yang sang Jibril, wahai Aminah, engkau mengandunglah 6 bulan kini. Cuman anak yang kau kandung musuh berbuyutan atau musuh bertemu oleh iblis dan setan. Paman Siti Aminah. Jamih Siti Aminah, ibu-ibu juang kuangku, anaknya jamihan. Belum tentu anak lahir ke dunia iduit jo mati iku musuh bertemu iblis dan setan. Taman Nuang dan Siti Aminah rusuh ditanya oleh sang Jibril, wahai Aminah, rusuh engkau Aminah, jamih engkau Aminah. Dijawab oleh Siti Aminah, mana kajami? Belum tentu kalayin iku musuh bertemu oleh iblis dan setan. Jan rusuh lain janlah jan takwik lain wahai Siti Aminah. Nio kau denajat doa sapatah. Kaji sapatah doa sakulimah kata sang Jibril. Dijawablah oleh Siti Aminah, yo aru amu dagih doa agak sapatah. Lain namuh kemenangan Siti Aminah kata sang Jibril lain. Dibacalah oleh sang Jibril, Bismillahirrahmanirrahim. U'izuhu bil wahidis samad min syarri kulli zi hasad. Sekali baca oleh sang Jibril, tapi di Siti Aminah doa. Kunan panamu doa samsu. Di Siti Aminah disimpang kalumpang beli tapi santai lagi. Namanan lubusan kabar anak anak mengurana. Usia kandungan 6 bulan disunatkan itu membaca doa. U'izuhu bil wahidis samad, artinya berselindung aku akan rahim akan anak yang ada di rahim awak kau kepada Tuhan tanpa meminta. Min syarri kulli zi hasad, daripada setiap orang nan jahit dan orang yang iri karena tadi. Tu kok dapat ajan doa, kok nan doa samsu. Wah kadang-kadang lah tak buka lah pembukaan anak nun kedua lah saya nama turik lah yang awalnya. Kadang orang siap, kadang orang pandai. Anak dibacanya de orang siap, orang pandai itu ambil ayat kakua, anak dibacanya doa tu. Umizuhu bil wahidis samad min syarri kulli zi hasad la ilaha illallah. Babuihannya kalau minuman bari-barian ke parinya. Sabanta di minum baru amal usuh anak kaliwa. Aku nan doa salusuh. Kok nan rancaknya usia kandungan kita kok model ama-ama oleh nak kawaran nak lain dak nak kana wa ajan ka cucua ajan doa kok dapat ayah pajago no bisian mah kalau nyo abaco doa ko ambihan ke paripurna untung anak nan keluarga disenangi oleh seluruh makhluk. Itu yang menandakan Nabi Muhammad lahir
Kurang kafir Quraisy bergembira. Nan Abu Jahal jo Abu Lahab senang hatinya lahirnya seorang pemuda yang bernama Muhammad. Dalam riwayat aku temukan yang Abu Jahil sama Abu Jahal, Abu Lahab satiup hal patang akait malam sinayan nan siksaannya dapat remisi dari Allah. Bakurangan siksaannya sebab mengko dikurangan dek bergembiranya Abu Jahal jo Abu Lahab dek lahirnya Nabi Muhammad. Bergembira berarti didapat remisi. Awak umat Nabi Muhammad baselawat iyo kulo memperingati Maulid Nabi iyo lo sidakah banyak lo para nak kesayang Rasulullah ka kita nanti. Adik Nabi Muhammad ku merupakan rahmatan lil alamin. Kok dapat ajan karena awak ka cucu awak doa. Ambo ada kejadian dari jamaah macerita kamu setelah dagih doa. Samu cerita di perasaan orang tua sama amak ko lah baranaknya. Anaknya merantau di Tanjung Balai. Di usia kandungan anak 7 bulan, telepon nama ulama kamarilah mak lain dalam menunggu hari lain. Lah kata, nyo minta lah diponis oleh dokter, inyo harus operasi. Nyo minta doa sapatah tadi babuian umi zuhu bil wahidi sabat min syarri kulli hasad la ilaha illallah. Kok dapet tiba mak di sinan ajan lekana tadi sainda indahnya 2 kali baca doa pagi cie kalau cie tapi nan rancanya bang satiup sudah sembahyang baca doa. Luar biasa kejadiannya yang diponis oleh dokter untuk operasi. Alhamdulillah berkah kelimah tadi doa tadi normal lagi. Yang ketiga kali bila datangnya Jibril yaitu di proses lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu di waktu lahir istimewanya yang pertama tidak bisa disentuh oleh iblis dan setan. Jembarari. Ulai. Sedih lain. Hari itu jangan petang ya. Indah tersentuh oleh iblis dan setan. Makhluk Allah yang bernama manusia dua nantak gaduh nantak tagaduh oleh iblis dan setan sarabihnya marsai sarabih. Yang pertama siapa? Yaitu Nabi Isa alaihi salam pun tak bisa iblis mengadu. Sebab yang Siti Maryam di dalam kitab Tafsir Jalalain hamil di saat itu, gadang barui di saat itu, lahir pun di saat itu, tidak bisa iblis mengadu. Langsung hamil, langsung kadang parit, langsung keluar dan malahan Nabi Isa pun bisa mengecek diizinkan oleh Allah. Yang kedua siapa tidak digaduh oleh iblis dan setan yaitu Nabi Muhammad. Salah satu penyebab Nabi Muhammad pun tidak disentuh oleh manusia proses persalinan. Siapa menjadi bidannya yaitu Siti Maryam dengan Siti Aisyah, istri Raja Fir'aun diturunkan oleh Allah. Tak gaduh oleh iblis dan setan. Tu mongko Nabi Muhammad tu lain tak menangis lamun umat. Kalau anak ini malayan ibu-ibu ku aniang suat nak ba apa nganawa. Rusuh li duit baja kok lah. Aniang aja. Kalau menurut kaji belah lamun aniang dulu. Kalau kebanyakan baru kalian baru keduanya mengiak anak mereka. Ba'amung kau mengiaknya. Di sini dibiji oleh iblis dan setan. Menangis. Allah lupakan nyulupan janji waktu Tuhan. Padahal syarat 10 hari kita di rahim indua dan nyawa kita sidang jo Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ilmu dunianya bila anak mulai mengarit di rahim ibu berusia kandungan 4 bulan berarti 120 hari. Di 110 sampai 120 sidang nyawa jo Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wahai nyawa, masuklah engkau ke rahim sianu, ke jasad sianu. Dan nyawa nak namuh. Mengko nak namuh nyawa ko,
inyo takwi babisah jo Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, kalau masuk ambo ka bangkai itu ka badan itu ambo takwi lupu je engkau ya Allah. Biasa ambo dak bacarai selalu ingat kepada engkau ya Allah. Tetapi apabila masuk ambo ke jasad orang ko, selalu ambo melupakan Allah. Kalau dicadiat ke dunia kini ibu-ibu, kalau babiti orang wali daki kamu saji atau jawab kamu saji. Aku terbanyak aku saja. Di waktu rasaki sada murah, anan dikakuk sada lo jadi. Tak basobok pintu musaji je pintu musalarang. Bilo nan basobok pintu musaji je musalarang. Apabila lanjut tuh tapai penyakit lah banyak. Lah tunggu sakit di badan anak takana ada lain. Di masuraunya pun banyak. Lupa janji. Adik kalau dibalikan kagak jadi. Nan kitulah berjanji jo Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf, "Alastu bi rabbikum qalu bala anta rabbuna sahinna." Aku nan janji awak jo Allah. Aku nan kita mengaji dulu ama mak awak mengaji jo biaduk aku ku babi ai Allah. Anan biat janji awak jo Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati kiblata. Aku janji wa Allah. Tapi sayang dan buat kita kat dunia dulu kuat. Orang Tuhan orang kini orang. Tuhan orang kini jabatan. Tuhan orang kini ya pangke. Awak nama dia rezeki kalau orang bakaji siapa nama dia kita rezeki? Allah. Tetapi orang menempat buah ke Allah pada kau orang. Wak kerajo dapat P3K. Kok di SD, kok di mana kerajo. Kan ada apa yang jam sekian harus masuk. Kini kan pakai nama pijar. Apa kayak tanda tangan? Kalau talambe, bertuang gaji. Bahkan sudah ada orang ada mulai. Nio talambe atau nio bertuang gaji ya? Tak nio talambe dong. Lu jam 7 kurang 5, nio lah sibuk di sekolah. Takwi kasihannya kau. Anak dia rohan kau orang. Ikep yang piti. Kalau ke Allah, Allah nan magiah kita hidup. Allah nan magian anu awak naik katih turun ke bawah. Allah nan magiah kita rasaki. Azan orang di masjid dan musala. Sinetron baca nama kita tahu ada. Sinetron tangan gua. Aku nanti jadi dia ini. Itu mengkonyo kembalinya kita berbiat dengan guru-guru awak mangana janji kita jo Allah Subhanahu wa taala. Nan kita kuang puja bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Barana banyak harta awak nan kadibo mati dah. Banyakna harta kekayaan awak banyak untuk awak kendaraan kita nantinya. Karena lain mana ada gih kasua de orang letek karando tu lain dimasukan kasua tu karang bubuan. Kain panjang sana kain panjang. Gue gak tikun, apa saudaralan? Apa tinggal ada deh. Kain kapan nanti tu? Carilah dunia ada jangan lupuan akhirat. Carilah sabkue-kuenya dunia. Jangan harus kita kanan untuk biswa. Di dunia kan tiga gitu. Dan untuk lakuat, kendaraan di rumah tu lakuat. Nah untuk busua, aku namanya masuk ke mereka. Apel, bir, anan selalu lama-lama dimasukan. Kalau ke bawah menjadi aja lah. Anan kadi kana ada wak lain untuk untuk isu aku nan kadi kana. Untuk isu. Sabananya kita memperingati Maulid Nabi tadi diambil kesimpulan Nabi Muhammad lah atau jaminan masuk surga. Dicari beliau sembayang dalam riwayat kalau sembayang surah bangka kakinya berapa panjang ayatnya betul dia. Sembayang surahnya sampai bangka kaki beliau kagak sembayang. Awak jaminan tak ada. Unda pe jaminan lah sembayang dan pendek-pendek. Kadang-kadang di orang di sini lah habis banyak. Kau tak balik pasal kaki. Orang ini banyak ya. Di dalam kitab fikih disunahkan kita membaca ayat pendek-pendek di waktu salat maghrib dan isya dan maghrib. Maghrib itu dari Al-Hakumut Takasur sampai An-Nas tunan disunai bapak halu baca yang mana. Dek orang kini dek nyo hafiz apa Al-Quran banyak dek nyo anak dibaca nyo begari. Nang panjang-panjang.
Dibacanya kok pakai yasin bah. Kok karena yang mereka kaji. Kalau menurut kaji, dek waktu maghrib pendek, nan pendek-pendek itu baca. Malahan dalam suatu hadis lebih sunat kita membaca kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama dan kul huwallah rakaat kedua. Kadang-kadang dek hafizku dek inyo menjadi imam sepanjang tali baru aja baca ayat. Nan rusua wa jo ande jo ama-ama wa. Lala saya awak kadang-kadang enggak tapi sakit kaki lah tibo. Remati dan tibo kasamurat dan tibo wa. Jo baca lo ayat panjang-panjang di imam. Alah samu juru wa di tepi bandar. Alah itu alah turun ke bawah. Alu jo pegang na kate. Nan kuya ko pakak lah cari jemaah lu nah. Dan dia ko dia mencari jemaah banyak, bawa ayat panjang-panjang. Kalau ketika sembahyang surah ya 5 menit sudah, 3 menit sudah. Aku ada ikut jadi dia. Jangan kalau mana waktu dia banyak jemaah, kan dia jemaah tu. Kalau dibaca kaji dari Rasulullah, idza ummu ahadakumun nas fal yukaffif kata Rasulullah. Apabila salah seorang itu menjadi imam, jadi jemaah. Kau manis sembahyang sejarah pagi, kayaknya dia nak, ramah jadi ramah di perturian nyawa. Marasain di dua sembahyang sejarah. Panjang na iramanya besok tobaik kita simpan kalumpang leba. Iya ni pangkat main orang baca. Lamun na guru je. Nek kaki sakit. Cuman kadang-kadang kan itulah. Orang sebagian kini bakaji lain tapi tidak mengamalkan. Kau nak banyak kau sebut dewa. Maghrib tu umumnya di masjid-masjid apalagi nak jauh jemaah. Tu ayatnya panjang-panjang. Kau nak pendek baca waktu maghrib tu pendek. Pendeknya waktu maghrib, azan, solat sunat 2 rakaat, qomat, solat, zikir, solat 2 rakaat. Habis waktu maghrib. Bukan pendek waktu maghrib. Oh itu doa panjang-panjang mencuri. Adi Nabi Muhammad lah ada jaminannya ke surga, lah diampuni dosa yang berlalu dan Allah ampuni dosa yang akan datang. Tetapi beliau selalu berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, awak jaminan tak dapat awak lah di akhir zaman. Awak lah diprediksi de orang nak katibo mega trust katibo kawak. Kalau dicaliak parangai orang kini yang kuang puju apa-apa, yo wajar mereka tersetibu. Tu kapatang di pekumbuh nyanyi dan tukar orang katiap. Kalau ndak jodoh, Tuhan yang pasona kalau mati jodoh dia. Taraga awak sebatara ko minta bencana kan Tuhan sebenarnya. Tuhan dipasukan kurang aja, gaya wasa dipasukan bisa, udah nak cari pasukan. Allah nak kena pasukan, ya kurang luar biasa madam. Cik lai cuy ibu-ibu, nan kita kolah masuk di kurun 5 balik, nak diakui Rasulullah itu. Kurun yang diakui oleh Rasulullah, kurun sampai balik 1000 hampir ratui, dan kini 1000 hampir ratui, hampir puluhan 7 Hijriah. Kembalilah masuk itu kepada jahiliyah dahulu. Kau nama sebuah kuning. Orang dahulu, mereka pun mengaji dulu atau mengaji di TPA atau di surau, bacaka atau bagadri awak dipandang oleh guru dicari oleh guru tadi awak. Takui atau ane takui awak dia awak. Pada kadang-kadang pada dulu tu, anak-anak kini bangkai gede-gedenya. Bagaluinya dicari di gurunya, ada pangannya gurunya ketiwa. Nya bulancian guru nak lain. Tak takui di bulancian. Kau hati-hati kita menjadi seorang guru atau ustaz. Dunia yang kita hadapi kini kulah kurun-kurun binatang. Baru diajar manjai kerabia pandai nan tu nan mulut. Mamanjai je bisuak diminta dek ujuragan. Nan mulut turun. Nan tua turun mah. Anak-anak kini di kecian doa ikut kerajuk salah. Ikut kerajuk kurang. Bisuaknya kerajuan dia punya 3. Nyuk kerajuan dia. Mana-mana awak baru-baru ketina. Itu mungkinnya kalau ke CPT itu bantu dan bantu orang kesing orang parangainya parah dari perubahan. Aku nak kita ada begini. Nak kena biar dewa yang kuang puja bapak ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Masuk lah dapat doa takai koko anak dan mada kok cucu dan mada. Tak perlu kita sasari. Jangan kita sumpahi mengawaknya. Jago kita tengah malam tahajud ju sembahyang awak. Mintalah kepada ya Allah bukaanlah hidayah ke cucu ambo beli raja. Sekali-kali jangan disumpahi anak. Mada bananya dede ku tahu masa mada aku bela dalam parui desa aja. Kecil awak kini dia.
Menjelang melayan dulu capek jolah harinya tibo. Bana keluar capek. Cuman dek mada barangnya itu. Kita minta ya Allah ya Tuhan, berikanlah hidayahmu kepada anakku, berikan hidayah ke suami awak, berikan hidayah ke istri awak. Ikunalah kurun binatang anak tak ada di binatang kau malu. Kok kini nan terjadi biasanya pembunuhan, mutilasi di Matranger yang didengar di Jawa, daerah Jawa. Kalau kini sabati, apalagi kita Sumatera Barat nomor 1 kita LGBT di Indonesia. Oh, waspada. Kalau dicari maksiat manusia kini di Indonesia Sumatera Barat nomor 1 lebih kurang 18.000 orang yang LGBT. Kalau dicari dia boga, wajar Allah datangkan musibah. Cuman walaupun banyak para orang kurang ibu-ibu jangan kuangku dan kita banyaklah kita zikir kepada Allah. Banyak berselawat kita ke Rasulullah dan ulang-ulanglah kaji jukur untung Allah jauhanlah musibah. Kok kami nanti Gunung Rajo dari tahun 2006 dahulu diprediksi kami Gunung Rajo. Kan pindah orang Gunung Rajo waktu kampung dulu. Tak bisa dunyi. Tapi didakean diri ke Allah. Dengan rajin kita berzikir kepada Allah. Alhamdulillah sampai kini dia mandi. Di walaupun awaklah diprediksi gampu gadang tsunami gadang ketibo. Kalau lain kita rajin mendakean diri kepada Allah. Kok nyampang tibo bananan musibah tu. Untung-untung juiku jalan kita ke surga jo sahid dunia akhirat kita. Tak lupa kita jo Allah Subhanahu wa taala. Dia yang kuang puja apa mungkin kalau jam dah lebih itu saja terima. Boleh ni. Betul ya. Allah kalau suami. Jadi ama anti alun-alun ambo marsai di mungkuang apa kalah-kalah belakang. Cuman sabalun kaji itu kok adoang kuang puja apa kau tanya ambo sering minum kan awak setarna. Mulia kita batanya kok ado. Batanya jam berapa kita mulai. Boleh ni kira. Aku jalan aku jago sudah boleh. Bukan dari tepi laut kan kada tahu sudah boleh bah. Kada tahu segera sudah boleh. Ikut sangat. Yo ba lewat kagak ada aku tinggal aku tanya lo rumah. Jadi gua anak ada tinggal sudah ada anu sudah bego dapat niang lo ada. Lamo mah ya. Ini sampai lamo tu aku curiga. Kali tahu. Sampai lamo tu aja. Asli kita jauh kau bego. Yang mulai sekolah sini aja masuk. Aku pesan dari Buya seluruhnya. Buya Idris kamanya ceramah di Sumatera Barat. Lina mau di Telawi itu ceramah mah. Kasinggalangnya ceramah tu nak. Nyo tetap yo keselalu pulang je ke Padang. Selagi aja hari baru selagi itu tuntun aja suasana kok. Doa selama itu putih di kampung nanti dia. Untuk Allah pertemukan do kita di lain waktu nanti. Di ko adoang ko puja bapak dan kawatannya ablias gak cijewo. Kalau tidak kita tentu itu gajian ya. Kok ada becek lain di dalam hadis. Sia yang memperingati hari kelahiran Rasulullah nyoba sedekah sadirham untuk memperingati maulid Nabi Nuh. Insya Allah biswa akan Allah berikan pahala sagadang bukti Uhud di dalam kitab Nikmatul Sugra, pernah salah Nikmatul Kubra, salah buka jizat. Di memperingati maulid Nabi, ku apa sedekah, wa apalagi kitulah masa-masa sesama wa. Kita bahas sedekah sadirham kalau bahasa Jawa berapa ribu gini berapa? 5.000. Berapa sadirham? Berapa ribuan tak sampai 5.000 dah lah. Basidakah wa sadirham. Allah berikan pahalanya nanti sagadang bukti Uhud memperingati maulid Nabi. Apalagi kita memperbanyak sedekah awak kini. Insya Allah ikulah yang akan secara syariatnya membesarkan hari kelahiran Rasulullah. Untung-untung dapat syafaatlah kita dari dunia sampai ke akhirat, dari awak hidup ini sampai berpisah nyawa dari badan-badan, dan Allah pertemukan jasad kita rohani kita di pada masa nanti. Di sekian saja dari aku akhir kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.